Universitas Bina Dharma adalah salah satu universitas swasta terbaik di Sumatera Selatan yang sudah terakreditasi B secara institusi. Visi Universitas Bina Dharma ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat, Universitas Bina Dharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk 4 program studinya. Profil lulusan Universitas Bina Dharma, kami ingin menghasilkan lulusan yang mampu menjawab perkembangan zaman. Pada saat ini, Universitas Bina Dharma memiliki program Diploma 3, Diploma 4, dan Strata 1, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa, dan Fakultas Vokasi. Universitas Bina Dharma juga memiliki program pasca sarjana seperti program studi Magister Teknik Informatika, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, dan Magister Teknik Sipil. Dalam hal peningkatan eksistensi, pada tahun 2018, Universitas Bina Dharma mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang pendidikan, Prenexus Center of Excellence Award. Di tahun yang sama, Universitas Bina Dharma berkesempatan menjadi salah satu universitas pendukung dalam bidang penyiaran pada acara Asian Games yang ke-18 yang diadakan di Jakarta, Palembang. Beragam prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa Universitas Bina Dharma, antara lain juara 1 pertandingan badminton antar mahasiswa se-Sumatera Selatan tahun 2018, juara kedua lomba line follower tingkat nasional dalam Pekan Elektro Nasional 2018, pembicara terbaik kedua di debat bahasa Inggris Asian English Olympics, wakil 1 gadis kampus Sumatera Selatan tahun 2019, dan mahasiswa Universitas Bina Dharma mempersembahkan 9 emas, 7 perunggu dalam ajang kejuaraan Taekwondo Bupati Banyuasin 2019. Dalam pencapaian visi dan misi, Universitas Bina Dharma juga menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di Sumatera Selatan. Selain itu, Universitas Bina Dharma juga melakukan kerjasama internasional antara lain Cisco Networking Academy, Microsoft, System Application and Processing, dan Standard Education Agreement NIIT. Saat ini, Universitas Bina Dharma tidak hanya diminati oleh pelajar lokal, tapi juga pelajar asing. Sejak tahun 2012, Universitas Bina Dharma memiliki mahasiswa asing yang berasal dari berbagai negara, seperti Amerika, Korea Selatan, Laos, India, Meksiko, Bolivia, Filipina, Thailand, Sudan, dan Malawi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali melalui media virtual meeting dalam acara webinar nasional series pertama di awal tahun 2023 dengan tema terapan platform metaverse di dunia pendidikan. Webinar series Research Group Fakultas Sains Teknologi hari ini merupakan bagian gelaran webinar nasional pertama di tahun 2023 yang sebelumnya sebanyak 6 series telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang lalu. Perkenalkan, saya Iin Seprina MKom yang akan memandu acara webinar hari ini. Webinar series Research Group Fakultas Sains Teknologi hari ini turut dihadiri oleh
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia yang terhormat Ibu Ria Andriani Eskom MMMkom, Dekan Fakultas Sains Teknologi Bapak Dr. Tata Sutabri Eskom MMSI MKM, Koordinator Pusat Penelitian Inovasi TIK Smart System dan Data Science, Bapak Esok Prof. Leon Abdillah MMMTA, serta rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, praktisi, konsultan, Bapak Ibu guru, pegawai di pemerintahan lainnya yang sudah menyempatkan hadir pada virtual meeting pada hari ini sebanyak 21 institusi, terdiri dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Universitas KHA Wahab Asbullah Gresik, Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta, Universitas Trisakti DKI Jakarta, Universitas Batuta Medan, Universitas MH Tamrin Jakarta Timur, BINUS University Jakarta, Bapenda Kabupaten Muara Enim, Universitas Muara Kudus, Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyu Asin, Pakuwinas Institut Cirebon, IIB Dharma Jaya Bandar Lampung, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, SMK Ma'arif NU 01 Ketanggungan Brebes, IKIP PGRI Bojonegoro, Intranet Ku Bandung, Gandrung Media Corp Bandung, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayu Agung, dan Universitas PGRI Palembang. Alhamdulillah tetap terwakili peserta dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan keberkahan acara webinar nasional pada hari ini, marilah sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kata sambutan sekaligus membuka acara webinar nasional hari ini yang terhormat Bapak Dr. Tata Sutabri Eskom MMSK MKM selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih Bu Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen dari Universitas Bina Dharma dan Bapak Ibu yang hadir juga dari beberapa universitas yang tadi pagi sudah disebutkan oleh Ibu Iin sebagai pemandu acara dari kegiatan webinar ini, dan juga mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Bina Dharma atau mungkin juga dari beberapa universitas yang juga hadir. Wabil khusus mungkin dari kawan atau sahabat saya yang sudah hadir dari Brebes, dari Bandung,
Pak Eko dan Pak Bowo, dan mungkin juga saya juga lupa nih kalau ada kawan juga dari universitas lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tetap menjadi hal yang luar biasa buat saya hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi tadi sebetulnya kalau kegiatan webinar ini udah seri ke-7, tapi tadi mungkin di riset lagi ya Bu In ya. Jadi itu 2022 yang lalu kita sudah melaksanakan webinar nasional ini sebanyak 6 seri ya. Saat ini di 2023 kita coba mengawali di awal Januari ini, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2023 kita mengadakan webinar kembali. Ya, jadi kalau di 2023 ini baru seri pertama. Nanti akan diadakan lagi webinar berikutnya di tanggal 28 Februari yang juga nggak kalah penting juga mengenai topiknya. Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, bahwa kegiatan webinar ini akan terus dilanjutkan ya menjadi satu wadah ya untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai seorang akademisi, ya juga untuk pengembangan ilmu, ya untuk juga rujukan referensi, dan yang terakhir mungkin untuk promosi juga, ya jadi aktivitas ini menjadi bagian dari program kerja riset group yang ada di Fakultas Sains and Teknologi. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya bicara teknologi, webinar ini kita akan bicara juga rumpun ilmu lainnya. Ya, mungkin juga akan bicara juga tentang soft skill selain hard skill yang kita paparkan dalam kegiatan webinar ini. Ya. Nah, jadi semangatnya adalah bagaimana membangun bangsa ini supaya lebih cerdas, gitu ya, lebih profesionalitas, gitu ya, atau lebih berkelas, gitu ya. Nah, karena memang pilihannya cuma 3, ya, cuma 1 sebetulnya, tapi dari 3 pilihan. Ya, kita mau jadi be the best, be the first, or be different. Ya, karena kalau kita mau jadi be the best, sudah ada yang the best, ya, sebelum Bina Dharma ini lahir. Gitu ya. Be the first juga kita nggak mungkin jadi be the first, ya, karena sudah ada yang lahir sebelum Bina Dharma lahir. Ya, mungkin pilihannya hanya 1, yaitu be different. Nah, jadi saya memilih be different. Jadi menjadi yang berbeda. Ya. Saya tidak mau disama-samakan, tapi saya mau jadi yang berbeda. Walaupun ada risiko yang nanti harus saya ikuti, gitu ya. Artinya harus saya hadapi. Ya, itulah. Tapi itu tetap kita menjadi sebuah tantangan, bukan hambatan. Ya. Jadi bagaimana mindset-nya merubah tantangan menjadi peluang atau merubah hambatan menjadi peluang. Nah, di sini akan tepat sekali nih ya. Kita hari ini sudah kedapatan hadir Bapak Heri Suroyo sebagai pakar metaverse. Ya, terima kasih sudah hadir Pak Heri ya untuk berbagi pengalaman, ya Pak, di pengetahuan gitu ya. Kami-kami yang mungkin masih awam di sini. Nah, sehingga metaverse menjadi satu trigger ya, di mana kita akan mengusung satu jargon di Fakultas Sains and Teknologi ini adalah kampus zilenial, kampus metaverse ya. Nah, jadi memang adik-adik mahasiswa kita yang saat ini kuliah di Bina Dharma ini generasi Z ya. Kalau Bu Iin kan generasi milenial ya. Nah, kalau saya generasi kolonial gitu ya. Nah, mungkin mahasiswanya
Pak Eri Boy ini generasi zilenial, ya, generasi Z. Ya. Nah, jadi generasi Z ini kita akan mengusung satu jargon, kampus zilenial, kampus metaverse. Nah, mungkin kita akan sering membahas tentang metaverse ini ya, sehingga menjadi satu ikon nantinya di Bina Dharma ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar dan semoga apa yang disajikan oleh narasumber nanti bisa memberikan pencerahan, atau mudah-mudahan nanti ada proyek metaverse ya Pak Eri. Siap-siap nih. Hanya kelihatannya ada investor yang melirik yang hari ini hadir tapi nggak mau disebutin Pak gitu ya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Semoga sukses acara kita hari ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tata Sutabri Eskom MMSG MKM yang telah membuka acara webinar nasional pada hari ini. Baik Bapak Ibu, acara inti pada hari ini yaitu penyampaian materi yang pastinya sangat kita tunggu-tunggu oleh yang terhormat Bapak Heri Suroyo SSI MKM MKOM dan akan dipandu oleh Bapak Muhammad Farozi MKOM selaku moderator serta sekaligus memandu sesi tanya jawab pada hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV singkat dari Bapak Muhammad Farozi. Bapak Muhammad Farozi saat ini adalah seorang dosen di Fakultas Sains dan Sains Teknologi Universitas Bina Dharma yang menyelesaikan strata 1 di Universitas Global Indo Multidata Palembang tahun 2013. Menyelesaikan strata 2 Magister Teknik Informatika di Universitas Amikom Yogyakarta tahun 2015 dan pada saat ini sedang menempuh strata 3 di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan bidang kajiannya adalah Artificial Intelligence. Adapun beberapa publikasi yang telah dilakukan oleh Bapak Farozi yaitu antara lain yaitu rancang bangun sistem akademik berbasis website dan SMS Gateway pada Akper Asia Palembang dan juga mengikuti pelatihan serta workshop dan menerima penghargaan. Di antara lain adalah sebagai pemateri webinar adaptasi sivitas akademika terhadap digitalisasi pembelajaran di era new normal penyelenggara IT-based Lebah Dempo tahun 2020. Baik, tidak terlama-lama silakan untuk Bapak Muhammad Farozi atau biasa dipanggil Pak Rozi nih ya Pak ya, untuk memandu acara inti kita pada hari ini. Kepada Pak Rozi disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Iin Seprina yang telah memandu acara webinar pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Seluruh peserta webinar nasional yang diselenggarakan oleh Riset Group Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bina Dharma Palembang. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Tata Sutabri, MMSI dan MKM, MSI MMKM yang telah membuka acara webinar kita. Insya Allah untuk pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan ya untuk webinar series yang nantinya akan membahas mengenai tren terbaru dalam bidang teknologi informasi, yaitu Metaverse. Baik Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam webinar ini, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa... tahu nih sih. Ya, mohon maaf ada masuknya. Baik, untuk topik webinar, saya ulang, akan membahas mengenai tren terbaru dalam bidang teknologi informasi, yaitu pemanfaatan Metaverse dalam bidang pendidikan. Telah hadir pembicara yang sudah siap untuk membagikan ilmunya, berbagi kepada kita semua yang hadir dalam webinar ini, yang akan berlangsung lebih kurang sampai jam 11.30.
Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, sebelum kita undang untuk pembicara kita pada pagi hari ini, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil singkat mengenai pemateri kita yang telah siap dengan materinya. Beliau merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Bisnis, Sains dan Teknologi dengan nama lengkap Bapak Heri Suroyo, SSI MKom, menyelesaikan strata 1 di Universitas Gadjah Mada, jurusan atau program studi ilmu komputer. Kemudian menyelesaikan strata 2-nya di Universitas Bina Dharma, jurusan atau program studi Magister Teknik Informatika. Saat ini beliau selain sebagai dosen di program studi Teknik Informatika, juga sebagai Direktur Inovasi dan Inkubator Bisnis di Universitas Bina Dharma Palembang. Beliau juga aktif dalam kegiatan penulisan karya ilmiah. Salah satu yang terbaru dari tulisan beliau merupakan dengan judul Pengembangan Aplikasi Virtual Tour atau Wisata Virtual dengan Objek Wisata menggunakan konten image kamera 360. Baik, Bapak dan Ibu, itulah singkat mengenai profil dari pembicara kita pada pagi hari ini. Baik, Pak Heri Suroyo, Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, gimana Pak? Sudah siap untuk berbagi dengan peserta webinar yang hadir? Jadi hadir di webinar kali ini mewakili seluruh institusi seluruh Indonesia Pak ya. Kita akan coba mengupas mengenai metaverse dalam pemanfaatannya dalam bidang pendidikan dengan topik lengkapnya yaitu pemanfaatan atau penerapan platform metaverse dalam bidang pendidikan. Baik, selanjutnya tanpa menunggu lama lagi kita akan sama-sama mendengarkan paparan materi yang akan dibahas dan disampaikan oleh Bapak Heri Suroyo, SSI MKom. Kepada Pak Heri kami persilakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi perkenalkan nama saya Heri Suroyo. Kalau di kampus ya dipanggil oleh mahasiswa Pak Heri, gitu. Boleh juga manggil Pak Suroyo. Gitu. Kalau dari ada yang manggil Pak Hersu ya. Panggilan akrabnya deh. Dosen saya namanya Suroyo, Suroso. Oh itu Pak, mirip-mirip Pak. Pikir kakaknya. Iya. Dari nama dan logatnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, saya stay di Palembang, tapi asal dari Jogja ya, dari Jogja ya hasilnya. Mungkin dekat dengan Pak Eko tadi ya, dari Brebes ya. Ya sebenarnya saya belum bisa dikatakan pakar, mohon maaf nanti kalau ada materi yang masih kurang ya, kurang dalam misalnya gitu ya. Jadi saya juga masih belajar nih Bapak Ibu sekalian, jadi kita sama-sama aja belajar. Karena itu materi yang saya paparkan ini saya susun dengan bantuan machine learning Bapak Ibu sekalian. Sekarang lagi tren orang menggunakan chat-openai.com Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekarang begitu mudahnya kita ini belajar ya, sumber pengetahuan ada banyak sekali tersedia ya. Kita menggunakan Google ya, bisa menjawab semua pertanyaan. Sekarang ditambah dengan aplikasi machine learning ini, yang mudah-mudahan umat manusia bisa memanfaatkan dari sisi positifnya ya, atas teknologi yang dibuat oleh manusia itu juga. Gitu. Ya, jadi kita sama-sama belajar aja di seminar kali ini. Kebetulan kalau saya sebagai dosen itu saya sukanya itu ngoprek gitu Pak misalnya. Saya nggak terlalu ini mungkin juga kelemahan saya nggak terlalu fokus di satu bidang gitu. Saya kalau ada satu hal yang baru saya tertarik, saya oprek aja deh. Saya oprek sampai saya berpikir mungkin ada proyek yang bisa saya kerjakan. Nah, saya kerjakan, kalau jalan saya bikin komunitas dengan mahasiswa. Nah, ternyata ada respon itu ya. Kemarin proyek pertama Metaverse Bina Dharma itu kita bikin pameran seni dan fotografi. Alhamdulillah lumayan responnya ya. Ada 100-an peserta yang aktif, yang berpartisipasi gitu ya. Jadi saya lihat itu berarti ini ada potensi yang cukup bagus untuk kita terapkan juga di dunia pendidikan. Nah, Metaverse meskipun kalau kita browsing juga Pak misalnya ya, dunia Metaverse itu juga ada pasang surutnya ya. Nah, nanti bisa kita paparkan nanti ya bagaimana kondisi metaverse saat ini gitu ya, perkembangan teknologinya dan pemanfaatannya.
Baik, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Nanti ada beberapa tujuan materi yang akan kita sampaikan. Nanti mungkin kita akan membahas tentang konsep metaverse dari sudut pandang artificial intelligence ya. Karena kebetulan materi saya ini saya susun dari AI Pak Ibu ya. Nanti sedikit kita singgung boleh ya. Jadi kalau peribahasa itu sekali mendayung 2-30 terlampaui gitu ya. Jadi ini sekali kita belajar 2-3 aplikasi kita pelajari gitu. Karena kita tahu bahwa dunia komputer ini berkembang sangat cepat Pak misalnya ya. Kalau zaman saya kuliah dulu waktu S1 juga bahkan mendengar pun belum ya kata metaverse ini ya. Sekarang orang sudah sangat maju ya dengan bantuan ilmu komputer ini. Jadi ini yang kita bahas nanti, kemudian kita uraikan juga nanti berbagai platform metaverse yang bisa kita manfaatkan. Ada yang free, ada yang harus punya akun MetaMask sih Pak misalnya. MetaMask itu dompet blockchain ya, dompet Ethereum ya, untuk kita bisa bertransaksi di metaverse. Kemudian tapi nanti kita fokus saja ke beberapa hal yang bisa kita terapkan langsung, ya, terutama yang aplikasi yang open source ya. Beberapa terapan metaverse dalam pembelajaran, nanti kita coba uraikan beberapa contoh yang sudah pernah kita lakukan ya. Dan juga nanti kita coba uraikan beberapa peluang riset ya. Tadi saya sudah dapat pancingan-pancingan juga dari grup dosen karyawan Bina Dharma bahwa ini kayaknya ke depan ini kita perlu memperluas cakupan kerjasama ya. Mungkin kalau ada misalnya multidisipliner riset ya yang bisa kita lakukan dari kajian metaverse yang kita lakukan ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pertama kita masih perlu penyegaran. Saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian bisa browsing di Google juga banyak konsep pengertian ya. Dari jurnal-jurnal juga banyak sudah yang membahas tentang ini ya. Kita hanya penyegaran aja nih. Apa itu metaverse ya? Kalau kita browsing atau kita tanya langsung ke openai.com Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita bikin chat baru. Ini ada aplikasi yang sekarang lagi trending nih Bapak Ibu sekalian ya. Namanya aplikasi chat openai.com. Dia menggunakan teknologi ChatGPT-3 ya. Jadi misalnya kita tanya apa itu pengertian metaverse, dia akan menjawab. Nah, mungkin ini juga untuk pembelajaran kita ke depannya ya. Ya, jadi menurut machine learning ini metaverse adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah dunia digital yang terintegrasi dengan dunia nyata. Ini dapat berupa dunia virtual yang dapat diakses melalui internet atau realitas alternatif yang dapat diakses melalui perangkat seperti kacamata realitas virtual ya, atau kita menyebutnya di pasaran virtual box gitu ya, atau Oculus ya. Kalau Oculus saya nyebut merek nih sudah. Metaverse dapat mencakup berbagai jenis konten seperti permainan, aplikasi, dan layanan sosial, dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti hiburan, pendidikan disebut ini oleh machine learning ya. Jadi kita nggak salah nih membahas terapannya dalam dunia pendidikan. Machine learning mengakui ini ya, terapan metaverse bisa dalam pendidikan. Juga kolaborasi. Nah, ini yang disebut oleh machine learning Bapak Ibu sekalian ya. Tanya ke depan kita ini openai.com ini karya Babang Elon Musk Bapak Ibu kalau kita browsing ya. Sangat seru ya kita manfaatkan tentu dari sisi positif Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita tahu kalau Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia teknologi bahwa teknologi ini dua sisi mata uang ya, atau ada dua sisi lah ya. Kita gunakan baik-baik, kita dapat manfaat baiknya ya. Nah, begitu sebaliknya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, jadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa metaverse itu ya berarti sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dunia virtual ya, yang terkoneksi dan terintegrasi yang dapat diakses melalui internet. Dan metaverse dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi dan termasuk dalam dunia pembelajaran. Jadi ini adalah contoh space yang pernah saya bangun Pak Jalan ya. Saya menggunakan platform spasial ya. Jadi di space ini seorang avatar yang berkunjung di space saya ini bisa mengikuti perkuliahan ya. Yang saya pasang kontennya di space ini dan link-link yang saya buat ini. Jadi setiap objek ini di sampingnya ada linknya ya.
linknya ini terkoneksi dengan LMS ya, yang ada di kampus kami di LMS e-learning Bina Dharma CID ya. Ada tugas, ada materi, itu linknya tersedia di sini. Jadi SIS Metaverse yang saya bangun ini terkoneksi dengan learning management system yang ada di kampus. Ini contoh simple satu aja, misalnya yang pertama ya, yang pernah saya bangun dan saya pakai kuliah, ternyata responnya mahasiswa senang ya. Minimal mahasiswa tuh merasakan situasi kuliah di hal yang berbeda gitu ya, tidak monoton mereka di kelas mendapat ceramah dari kita ya, tapi mereka seperti mendapat pengalaman yang baru gitu ya. Baik, kalau kita fokus sekarang pada dunia pendidikan, itu sebenarnya apa saja ya keuntungan yang bisa kita dapat dengan metaverse ini dalam dunia pembelajaran ya. Kalau kita browsing juga bisa banyak kita dapatkan ya. Ini saya dapat beberapa item ya. Setidaknya ada 5 hal ini ya yang bisa kita dapat saat kita memanfaatkan teknologi metaverse ini dalam pembelajaran ya. Nah, ini kalau mau riset ini sudah jadi variabel mungkin ya. Kalau mau kita analisis hubungannya dengan hasil belajar mungkin gitu ya. Nah, pertama fleksibilitas. Tentu dengan metaverse itu kita akan mendapatkan fleksibilitas. Jadi siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, tidak terikat oleh waktu dan tempat yang terbatas seperti kelas fisik ya. Karena mereka bisa masuk ke space kapan saja dia punya waktu gitu ya. Nanti bisa kita hubungan dengan learning management systemnya sehingga mahasiswa juga bisa berinteraksi, dia bisa meninggalkan jejak digital dari pembelajaran dia ya. Jadi dia bisa mengupload tugas, membaca materi dan mengikuti forum, bahkan ya forumnya yang ada di LMS juga bisa kita linkkan gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, fleksibilitas tentu karena ini metaverse tentu berbasis internet, itu mempunyai kelebihan mudah diakses gitu ya. Kemudian yang kedua, poin yang saya dapat adalah penerapan metaverse ini interaksinya itu bisa lebih baik ya. Jadi misalnya mungkin kalau dibandingkan dengan Zoom itu kan partisipan itu monoton ya, hanya duduk menonton gitu ya. Kalau di ruang space metaverse itu avatar atau pengunjung itu bisa bergerak ya, bisa berinteraksi dengan space yang kita buat gitu. Jadi siswa dapat berinteraksi dengan tutor atau sesama siswa secara lebih efektif melalui obrolan teks, suara atau video. Nah, obrolan teks, suara ini bisa dilakukan di salah satu platform metaverse, misalnya Spatial. Saya pakai Spatial karena yang free, open source gitu pastinya. Bisa dipakai, bisa digunakan, bisa dikembangkan sendiri gitu, tanpa biaya gitu. Gitu. Jadi kita bisa chatting di dalam platform Spatial tadi misalnya, atau kita diskusi suara ya, seperti kita masuk Zoom gitu ya. Ya, ini kelebihannya yang kedua. Kemudian ada satu lagi yaitu pembelajaran tuh bisa lebih menyenangkan Pak Wisalan. Kita tahu ya sekarang zaman kita ini sangat jauh sekali berbeda Pak Wisalan. Kalau dari zaman kita kecil dulu ya. Kalau anak zaman sekarang tuh dia lahir itu di sebelah kanan kirinya ada gadget ya. Jadi mungkin waktu dia lahir pertama kali dia pegang bisa jadi gadget itu ya. Gadget ibunya atau bapaknya misalnya gitu. Jadi mereka sudah sangat akrab sekali dengan gadget ya. Beda dengan kita. Kita mungkin dulu waktu kecil megang komputer mungkin sudah kuliah baru pegang komputer itu. Nah, karena itu bagi anak zaman sekarang yang disebut oleh Pak Dekan tadi anak zilenial gitu ya. Itu gadget itu sudah bagian dari hidup dia gitu. Karena itu kalau kita sangat mengekang anak kita terhadap gadget, bisa jadi anak kita jadi stres ya. Karena stres maka belajarnya jadi malah menurun. Nah gitu. Jadi kita harus agak bijaksana dengan gadget memang ya. Kalau kita membiarkan anak bisa ketergantungan juga memang. Tapi kalau kita terlalu mengekang itu karena memang berlawanan dengan zamannya gitu. Nah, yang bisa kita lakukan kita sebagai pengajar ya, sebagai guru, sebagai dosen, tentu mengambil sikap yang bijaksana. Kalaupun anak itu megang gadget, ya bagaimana kita ada sesi di mana anak itu pegang gadgetnya untuk belajar, misalnya gitu Pak. Nah, pemanfaatan metaverse ini bisa jadi peluang Pak ya. Jadi siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan menarik melalui game atau aplikasi yang menyenangkan. Jadi bahkan beberapa platform misalnya Roblox itu juga metaverse Pak ya. Itu kita bisa bikin konten pembelajarannya dengan teknik game ya, gamification
gamifikasi ya, misalnya yang belajar pendidikan ini tahu ya, gamifikasi ya. Jadi materi bisa kita tuliskan dalam bentuk game gitu. Jadi tentu akan sangat menyenangkan sekali bagi siswanya gitu. Ini beberapa peluang, kemudian akses ke sumber belajar yang lebih luas karena siswa mengakses sumber belajar dari seluruh dunia melalui Metaverse. Nah, ini juga kelebihan dari Metaverse ya. Kita bisa ngasih link-link di space kita ya kalau kita membangun kelas sendiri gitu di Metaverse dengan konten-konten yang terhubung dengan sumber belajar dari seluruh dunia. Nah, ini satu variabel juga nih kelebihan dari kita atau keuntungan ya dari kita memanfaatkan teknologi Metaverse. Tentu sebagai teknologi buatan manusia, Bapak Ibu kita tahu ya, namanya manusia itu ada kelemahannya. Metaverse juga punya kekurangan tentu Bapak Ibu, punya kelemahan lah ya. Tidak ada buatan manusia yang sempurna. Ya. Nah, yang pertama ini atau yang utama ini ada juga beberapa kekurangan dari pembelajaran di Metaverse. Seperti misalnya yang sering kita temui ini keterbatasan akses bagi siswa yang tidak memiliki perangkat yang sesuai atau keterbatasan akses internet yang cukup cepat. Nah, jadi tentu karena ini teknologi yang sangat baru, Metaverse ya. Ini juga yang saya hadapi dari keluhan dari siswa kita ya. Itu kadang gadgetnya nggak mencukupi gitu ya. Kalau dari pengalaman saya memang kalau laptop dengan prosesor minimal 2,4 GHz dengan RAM minimal 8 GB, syukur kalau bisa hard disknya SSD, nah itu baru lancar ya. Baru kita pakai Metaverse lancar. Dan plus tambah lagi juga bandwidth ya, bandwidth internetnya ya. Kadang laptop kita gadget kita mencukupi tapi bandwidth tidak mencukupi juga bisa menjadi hambatan. Nah ini kelemahan dari teknologi baru yang kalau kita manfaatkan ya di dunia pembelajaran tentu ada kelemahannya itu. Nah kemudian kalau dari psikologi pembelajaran ini mungkin bisa diriset juga lebih jauh ini. Sering juga ditemui kurangnya interaksi langsung dengan tutor atau sesama siswa. Nah ini apalagi kalau orang Indonesia itu interaksi sosialnya dikenal sangat kuat gitu ya. Jadi kalau belajar nggak ketemu gurunya nggak mantep rasanya. Nah ini bisa jadi hambatan gitu. Belajar harus ketemu dengan gurunya, depan-depan dengan gurunya, nah nyoba langsung, nah gitu ya. Nah ini berarti Metaverse bisa jadi kendala gitu ya. Nah mungkin ini jadi bahan diskusi kita ke depannya gitu ya. Jadi karena itu tentu Metaverse itu untuk saat ini tentu masih harus kita menggunakan sikap yang bijaksana ya, bagaimana kita menerapkan di kelas ya. Kalau saya biasanya gini Pak misalnya nih, tentu dalam satu semester ada 14 pertemuan, nggak mungkin kita pakai Metaverse semuanya, kasihan siswanya itu. Mungkin kita pilih aja 1-2 pertemuan dalam satu semester, nah, coba kita main di Metaverse belajarnya. Nah, kadang seperti ini. Nanti kita lihat beberapa contoh space class yang pernah saya buat Pak misalnya. Baik, beberapa contoh penggunaan Metaverse dalam pembelajaran. Nah, ini hasil saya browsing juga nih dan diskusi dengan OpenAI tadi Pak Iselin. Itu ada beberapa nih. Pertama, kita bisa menggunakan Metaverse dalam pembelajaran itu misalnya kalau kita menyampaikan materi yang membutuhkan simulasi ya. Jadi misalnya kita kalau komputer ya kita ngajarkan algoritma itu butuh ini simulasi gitu misalnya. Nah, ini dalam hal ini Metaverse dapat digunakan untuk menciptakan simulasi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung ya. Ada banyak contohnya ya. Misalnya kalau yang belajar teknik, bagaimana mengajarkan peluncuran roket tentu sangat sulit ya. Kalau kita mau praktek di laboratorium roket ya nggak banyak, apalagi di Indonesia ya. Mungkin hanya ada di 8 yang itu pun terbatas ya. Nah kita bisa menggunakan aplikasi Open Simulation ya. Itu kita bisa belajar dari bikin roketnya sampai meluncurkannya gitu. Ini contohnya gitu ya. Itu kita memanfaatkan Metaverse untuk simulasi pembelajaran. Kemudian belajar secara online. Metaverse dapat digunakan sebagai platform untuk menyelenggarakan kelas online yang memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja dan kapan saja. Nah ini pasti sudah sebagian besar kita memanfaatkan teknologi online ini misalnya dengan berbagai bentuk ya. E-learning yang kita gunakan, LMS yang ada di kampus kita itu juga pembelajaran secara online juga gitu ya. Nah dengan Metaverse itu mungkin kita bisa memperkaya konten belajar online yang kita ciptakan di kelas kita gitu Mbak istilahnya. Kemudian yang ketiga praktek bahasa asing. Nah ini ada pengalaman menarik kemarin sewaktu proyek Universitas Bina Dharma membuat pameran seni dan fotografi di Metaverse. Itu kebetulan pas saya masuk di space-nya itu ada pengunjung dari Pakistan. Nah dia bertanya-tanya pakai bahasa Inggris ya.
Nah, kebetulan pada saat masuk tadi juga ada mahasiswa-mahasiswa yang sedang masuk di space pameran tadi gitu. Nah, mereka berdiskusi dengan bahasa asing. Nah, ini saya jadi melihat peluang. Jadi anak bisa juga menggunakan media metaverse ini untuk media belajar bahasa asing. Dia yang ngomong bahkan gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, belajar tentang dunia luar. Metaverse dapat digunakan sebagai media untuk membantu siswa belajar tentang dunia luar, mengakses simulasi yang menunjukkan bagaimana dunia terlihat dan berfungsi. Gitu ya. Misalnya ini kalau Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah, saya lihat tadi ada juga dari institusi sekolah ya, mau mengajarkan tentang sistem tata surya. Nah, sekarang simulasinya sudah banyak sekali tersedia di internet ya. Yang paling keren tuh kalau saya sering lihat di video YouTube ya, itu orang bisa menggunakan sandbox, Bapak Ibu sekalian ya, untuk membuat proyek-proyek simulasi ya. Tentu juga dalam bidang pembelajaran. Oke, berikutnya kita juga bahkan bisa belajar tentang sejarah. Metaverse dapat digunakan sebagai media untuk membantu siswa belajar tentang sejarah dengan mengakses simulasi yang menunjukkan bagaimana kehidupan di masa lalu terlihat dan berfungsi. Nah, ini ada hal terbaru yang kalau kita baca-baca misalnya di Jogja ada sekelompok mungkin juga komunitas metaverse ya, kalau salah di endorse dari UGM nih, itu akan membangun space metaverse Candi Borobudur. Nah, ini sangat menarik ini kalau terjadi ya. Karena sekarang ada banyak keluhan ya, Candi Borobudur itu ada kemungkinan akan cepat menurun ya fungsinya ya kalau kita dikunjungi orang terus ya, misalnya batunya bisa tergerus gitu ya. Nah, solusinya mungkin metaverse ini ya. Jadi kalau kita hanya sekedar pengen berkunjung, pengen mungkin bahkan mempelajari relief-relief yang ada ya, mungkin pakai metaverse jadi gitu ya. Dengan biaya yang lebih murah karena katanya sekarang masuk Candi Borobudur akan dibuat tiketnya mahal gitu ya, yang mungkin tidak akan terjangkau oleh orang-orang awam gitu ya. Nah, dengan metaverse mungkin bisa lebih murah. Nah, jadi ini contoh terapan metaverse yang juga sangat luar ya, sangat luas gitu ya, dan luar biasa ya. Bahkan dalam bidang sains sosial ya, sejarah juga bisa kita terapkan. Belajar tentang sains, metaverse dapat digunakan sebagai media untuk membantu siswa belajar tentang sains dengan mengakses simulasi yang menunjukkan bagaimana fenomena sains terjadi. Nah, ini tadi misalnya mau belajar bagaimana perjalanan roket dari planet bumi ke planet Mars. Nah, itu bisa dipelajari dengan simulasi gitu ya. Bahkan kalau orang-orang teknik, mungkin ada yang Bapak Ibu yang dari kimia misalnya, itu kita bisa mensimulasikan bagaimana reaksi antar molekul ya, itu dengan program-program simulasi. Nah, ini menariknya metaverse ya, berterapan di bidang pendidikan. Dan ada lagi misalnya belajar tentang teknologi. Metaverse dapat digunakan sebagai media untuk membantu siswa belajar tentang teknologi dengan mengakses simulasi yang menunjukkan bagaimana teknologi bekerja. Ya, jadi ini terapannya sudah sangat luas sebenarnya metaverse yang bisa sangat membantu kita ya dalam pembelajaran. Oke, ini jadi salah satu contoh simulator ini Pak misalnya Rocket Lab ya, ini bisa dicari di browser di internet ya, di Google ya. Ini programnya juga jalan langsung di browser ya, nggak perlu install ya. Ini dari NASA nih, kita bisa belajar mengajarkan ke siswa tentang bagaimana roket itu dikembangkan dan diluncurkan, nah gitu ya, di Rocket Lab ini. Oke, berikutnya platform aplikasi metaverse yang dapat digunakan secara gratis sekarang itu ada apa saja deh. Nah, ini biasanya yang sering kita perlu tahu ya. Kalau kita browsing ternyata sudah banyak sekali loh jalannya. Ada Second Life, ada Fortnite, ada Roblox. Nah, jadi Roblox, kalau Bapak Ibu sekalian melihat putra-putri kita di rumah ya, itu sangat familiar ya. Dan ternyata Roblox-nya adalah sebuah metaverse ya. Saya juga sudah coba download Roblox developernya ya. Jadi kita bisa mengembangkan metaverse dengan platform Roblox ini juga ya. Kemudian ada High Fidelity, ada VR Chat, ada Minecraft. Nah, Minecraft ini juga sangat populer di game ya. Di para gamer ini juga sebuah platform metaverse. Kemudian ada Decentraland. Nah ya. Kemudian ada Alpaca VR, ada Project Exclude, ada Microsoft Meet. Nah, jadi bahkan kelihatan kalau kita lihat pemain besarnya sekarang metaverse memang ada dua yang lonjol yang kayak fokusnya nih, itu grupnya Facebook, Meta ya, perusahaan Meta dan Microsoft seperti yang masuk.
Kalau nggak salah spasial itu di bawah Microsoft ya. Oke, nah kemudian mungkin untuk realnya ada. Nah, sekarang kalau saya merekomendasikan kita bisa menggunakan aplikasi spasial ini, Mbak misalnya untuk memulai proyek pertama. Kita masuk di metaverse ya. Jadi spasial ini kalau kita browsing juga ya. Ini sebuah aplikasi yang menyediakan ruang virtual 3 dimensi untuk berbagai jenis interaksi seperti berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkonten ya. Beberapa fitur yang ditawarkan termasuk kemampuan untuk membuat ruang virtual dengan objek-objek interaktif, menavigasi ruang secara bebas, dan berkomunikasi dengan orang lain melalui suara dan video. Nah, ini menariknya virtual ya. Dan aplikasi ini free, open source ya, bisa digunakan bebas ya. Platform seperti Spasial dikenal sebagai Virtual Reality Collaboration Platform atau XR, Collaboration Platform. Ini merupakan bagian dari kategori yang lebih luas dari metaverse. Jadi gini, pengertian metaverse itu secara luas sebenarnya juga ada unsur nilai ekonominya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita browsing, kalau mau sampai ke nilai ekonomi dari space metaverse yang mau kita bangun, maka kita harus memasang konten-konten yang wujudnya itu sebuah karya digital ya. Karena zaman sekarang sebuah karya digital itu adalah sebuah aset ya. Kita membuat avatar misalnya, avatar kita itu bisa jadi aset ya. Ini kalau yang gamer-gamer sudah sangat familiar ya. Kita membuat alat untuk perang di game itu ya, misalnya senjata di game itu adalah sebuah aset digital ya zaman sekarang. Nah, karena itu di beberapa platform metaverse itu dia menyediakan juga fitur di mana kita bisa bertransaksi atas aset-aset digital yang kita punya ini di metaverse itu. Misalnya pada platform OpenSea ya. Di OpenSea itu bahkan kita bisa menjual ini ada orang Indonesia yang juga sukses ya di metaverse karena dia bahkan hanya menjual foto diri dia ya. Itu sampai dibeli orang sampai ratusan Ethereum katanya. Ratusan Ethereum itu miliaran berarti maksudnya. Nah, ini juga yang jadi bahan diskusi sekarang. Sebenarnya metaverse saat ini kalau kita lihat dari nilai ekonomi bisnisnya, Mbak Misalnya, kalau kita baca-baca itu sekarang posisinya lagi turun ya. Kalau kita lihat dari aspek nilai ekonomisnya, contohnya kalau kita lihat dari nilai tukar dari Ethereum ya. Ethereum itu uang yang bisa kita pakai untuk jual beli di metaverse ya. Kalau kita lihat di brosur nilai terakhir yang masalah sekitar 20 jutaan ya Ethereum itu. Padahal nilai tertinggi saat pandemi kemarin itu puncaknya ya tahun 2020 itu tembus sampai 60 juta ya satu Ethereum. Jadi sekarang turun hampir separuhnya lebih gitu ya. Tapi kalau kata pengamat katanya butuh momen aja, suatu saat nanti bisa dia mungkin berbalik lagi gitu ya misalnya. Ya karena uang sekarang uang digital kan sama seperti uang yang manual ya, bisa dijual belikan orang ya. Jadi keberadaannya nilainya sangat bergantung dari demand ya. Jadi permintaan dari masalahnya. Oke, nah Spasial bisa kita sebut sebagai platform metaverse karena dia memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi secara real time di dunia virtual yang terkoneksi dengan pengguna, dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain di dunia virtual yang terkoneksi melalui obrolan. Nah, jadi ada fitur untuk kita bisa melakukan chatting ya dengan teks, bahkan berdiskusi dengan suara dan juga video ya. Itu Spasial. Nah, sementara kalau pengertian metaverse secara umum tadi ya ada dia merujuk pada sebuah dunia digital yang terdesentralisasi dengan dibangun menggunakan teknologi blockchain gitu istilahnya. Nah, Spasial bisa diterapkan dalam berbagai hal ya. Kita saat ini kita sedang berdiskusi misalnya terapannya pada dunia pembelajaran gitu. Mungkin langsung saja kalau kita lihat Bapak sekalian ya, ini tadi contoh space metaverse yang saya bangun ya. Ini space metaverse yang pertama saya bangun Bapak sekalian. Kita bisa membuat memasang beberapa konten ya, bisa video ya, bisa image ya, bahkan bisa slide ya. Slide PowerPoint itu bisa kita pasang di Spasial. Kemudian kita juga bisa membuat
atau memasang fitur portal ya. Yang dengan portal ini kalau diklik oleh siswa nanti avatar itu bisa masuk ke space yang berbeda gitu ya. Jadi contoh proyek pertama yang saya buat di Mbak Selen. Proyek yang lainnya saya pernah membuat, nah misalnya ini proyek yang saya buat hubungannya dengan pembelajaran. Saya pernah mengadakan kuliah di Metaverse juga Mbak Selen, ini beberapa chapter gitu ya. Kadang saya selenggarakan di Metaverse. Jadi anak bisa berkunjung di space ini Mbak Selen dan duduk di matras-matras yang tersedia ini. Nanti bisa kita videokan ya. Terus anak bisa berdiskusi langsung dan dia juga bisa mengakses slide-nya ya. Ini yang saya pasang ini konten ini sebuah slide ya. Slide PowerPoint biasa yang kita buat dengan PowerPoint Microsoft itu ya. Itu bisa dipasang di spasial. Tuh. Terus space yang bisa kita pilih juga bisa beragam ya. Kalau kita kelas kita agak banyak isinya mungkin sekitar 30-40 siswa gitu ya. Nah, maka kita bisa memilih space yang agak luas. Kemudian kalau siswanya mungkin kelasnya hanya kecil, hanya beberapa, kita bisa juga memilih space yang lebih kecil sehingga kita bisa terkesan berdiskusi lebih akrab gitu ya di ruang yang lebih kecil gitu ya. Gitu. Kemudian bahkan terakhir saya membuat video podcast ya bersama komunitas Metaverse Bina Dharma. Podcast di Metaverse. Nah, jadi podcastnya dilakukan dengan bersama machine learning kok tadi. Mungkin nanti bisa kita sharekan link videonya ya. Oke. Nah, proyek Metaverse pertama dari Universitas Bina Dharma yang kita lakukan kemarin dalam rangka kegiatan Disnatalis juga di kampus kami. Kami alhamdulillah sudah lumayan lah ya, lumayan responnya itu ya. Berhasil mengadakan pameran seni dan fotografi di Metaverse. Jadi kalau kita lihat dari sisi pengunjung sudah ada ratusan pengunjung ya di spasial. Nanti linknya kita sharekan boleh kalau Bapak Ibu mau mengunjungi space ini ya. Kemudian bahkan bukan hanya karya fotografi yang kita pajang, kita juga memajang karya poster riset ya, poster riset yang dibuat oleh dosen-dosen di lingkungan Universitas Bina Dharma. Nah, jadi ini nanti menarik kalau misalnya kampus mau mengadakan seminar internasional tentang riset ya, itu sebenarnya kita bisa saja mengumpulkan poster risetnya ya, tidak butuh ruang fisik yang mungkin harus menyewa hotel mahal misalnya gitu ya. Kita pajang di Metaverse bisa menghemat banyak hal gitu ya. Nah ini yang sudah kita lakukan ya. Pengunjungnya lumayan, sudah ada puluhan kalau yang space poster ini ya. Kalau yang banyak yang seni dan fotografi ini. Itu, nah ini alamat space Metaverse yang saya buat. Kalau mau dikunjungi oleh Bapak Ibu sekalian bisa nanti kita share aja slide ini gitu ya. Kita menggunakan platform spasial. Dan beberapa riset dengan tema Metaverse. Mungkin bisa kita lakukan ya. Ini kalau saya berdiskusi dengan chat OpenAI tadi Pak misalnya, itu ada beberapa tema yang mungkin bisa kita lakukan ya. Tema riset yang membahas tentang teknologi Metaverse ini. Misalnya implementasi Metaverse sebagai platform virtual reality untuk pembelajaran jarak jauh. Ini rekomendasi judul yang direkomendasikan oleh OpenAI tadi misalnya. Analisis perbandingan performa Metaverse berbagai web dan aplikasi desktop. Ini anak TI mungkin cocok ya. Kalau yang pertama mungkin anak SD juga bisa ya. Pengembangan prototipe Metaverse untuk pengalaman belanja virtual yang realistis. Nah, kalau pengembangan jadi space Metaverse itu ada banyak teknik sebenarnya. Kita menggunakan platform yang ada, terus menggunakan template-template yang disediakan bisa deh, cepat kita bangun ya. Kita membangun sendiri space Metaverse-nya juga bisa. Kalau mau membangun sendiri space Metaverse-nya ada dua teknik ya. Bisa kita membangun dengan aplikasi 3D design ya, seperti yang terkenal sekarang tuh Blender ya, aplikasi Blender itu yang sangat terkenal sekarang dan dia open source ya, bisa kita pakai untuk membangun space 3 dimensi, bahkan termasuk avatarnya juga bisa kita bikin ya dengan Blender itu. Atau yang lebih cepat kita menggunakan teknologi kamera 3 dimensi ya, seperti yang dipakai oleh Google Maps itu. Itu rasanya ada di pasaran, saya pernah ngecek di pasaran kalau yang merek menengah itu harganya sekitar 4,5 gitu lah.
kamera dengan fitur dia ada 4 kamera ya, kamera ngarah ke depan, ke samping kanan, kiri, dan ke belakang itu. Itu akan lebih cepat. Misalnya kalau yang pengen membangun metaverse untuk wisata, misalnya pariwisata, objek-objek wisata, mungkin lebih cocok dengan kamera 3 dimensi. Evaluasi keamanan dan privasi pengguna dalam metaverse berbasis blockchain. Nah, ini anak TI juga bisa mungkin ini tema-tema ini. Kajian tentang penggunaan metaverse dalam pemasaran dan branding bisnis. Nah, ini bahkan bisa kolaborasi dengan mungkin disiplin ekonomi manajemen mungkin. Tadi juga ada masukan dari Pak Dekan psikologi tadi. Kemungkinan ada peluangnya kolaborasi dengan disiplin ilmu, berbagai disiplin ilmu lah ya. Ada lagi analisa tingkat imersi pengguna dalam metaverse berbasis augmented reality. Nah, ini bisa juga jadi mungkin rekomendasi judul untuk anak bimbingan kita misalnya. Penerapan metaverse dalam dunia pariwisata virtual, studi kasus, destinasi wisata. Nah, ini yang sudah pernah saya coba ya. Ternyata mampu anak-anak bimbingan kita tuh, kalau kita bimbing dengan benar ya, kita motivasi bagus bahwa tema riset itu harus sebaiknya ke hal-hal yang baru ya, jangan hanya sekedar meniru tema-tema yang sudah lama misalnya gitu. Mereka ternyata mampu ya. Dia menggunakan kamera 3D untuk membangun wisata virtual. Perancangan game edukasi berbasis metaverse untuk anak usia dini. Nah, ini kalau yang Bapak Ibu guru ya, yang di sekolah ini sangat menarik kalau kita melakukan riset seperti ini karena mungkin bisa bermanfaat. Kita sampaikan di kelas itu ya, hasil-hasil risetnya ya, atau kita terapkan gitu ya. Integrasi metaverse dengan sistem manajemen event untuk pertunjukan virtual yang dinamis. Nah, ini yang sudah kita lakukan ya. Kita membangun space pameran tadi ya di metaverse. Kemudian analisis penerimaan pengguna terhadap metaverse sebagai platform hiburan virtual. Nah, ini bisa anak SI ini sangat cocok ya, tema-tema seperti ini. Saya ini contoh paper riset yang pernah saya bikin ya dengan anak bimbingan saya nih dan diterima oleh jurnal ya. Baik, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena waktunya juga terbatas. Terima kasih, gracias, matur nuwun, syukron, thank you. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan pertanyaan, saran, masukan sangat kita tunggu ya. Terakhir saya akhiri dengan pantun. Kalau Wong Palembang tuh nggak mantep nggak ada pantun ya. Muter ke pasar Indo beli buah. Ketemu Pak Tata yang follow akun Pink Lovers. Dengan komputer sekarang zaman bisa berubah. Dulu hanya ada dunia nyata, sekarang ada dunia metaverse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Heri Suroyo yang telah menyampaikan materinya mengenai metaverse dalam bidang pendidikan. Jadi tentu banyak sekali informasi Bapak dan Ibu sekalian yang kita dapatkan dari hasil paparan yang sudah disampaikan. Jadi bidang pendidikan ini banyak sekali warna-warna barunya. Jadi tidak hanya mahasiswa ataupun siswa bertemu di kelas, tapi ada metode lain atau tren-tren terbaru yang bisa kita terapkan. Tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, selanjutnya Pak Heri, kita akan buka sesi diskusi. Mungkin seluruh peserta yang hadir di webinar ini sudah mempersiapkan pertanyaannya mengenai metaverse. Tentu nanti akan kita coba buka dengan memberikan kesempatan ya. Untuk sekarang kita buka dulu sesi diskusi yang pertama. Mungkin ada yang bisa mengajukan atau raise hand, atau boleh mengirimkan atau mengetik pertanyaan di kolom chat room-nya. Ya, nanti langsung kita coba bacakan. Untuk sesi pertama, kami buka 2 pertanyaan dulu ya, Pak Heri ya. Ya, Siap, Pak. Dipersilakan. Atau dari kampus di luar Palembang, boleh silakan. Disebutkan institusinya, atau bisa disebutkan juga asal universitasnya dari mana. Oh ya, sementara menunggu dari peserta yang langsung bertanya, ada 1 pertanyaan yang sudah masuk ke chat room kita, Pak Heri. Boleh saya bacakan ya. Yang bertanya, bisa jelaskan tahapan untuk membangun metaverse untuk kampus. Seperti itu Pak ya. Mungkin peserta ya dengan nama Bahrudin, Pak Bahrudin ini
asalnya dari mana, Pak? Mungkin ada ya? Nanti disebutkan institusinya dari mana, biar lebih mengenal kita dari mana saja untuk pesertanya. Jadi untuk pertanyaannya, tahapan untuk membangun metaverse untuk kampus itu seperti apa, Pak, tahapannya? Oh ya, dari Pakuwina Institut Cirebon. Baik, terima kasih Pak Bahrudin. Baik, silakan Pak Heri, bisa langsung dijawab sambil menunggu yang lain, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas apa nih? Dari Cirebon ya? Oh, Mas Ya, Bahrudin Pak ya? Bahrudin. Bahrudin ya. Iya, Pak Bahrudin. Terima kasih Pak Bahrudin. Jadi kalau dari pengalaman saya, ini saya cerita pengalaman aja Pak Jalil ya. Membangun space metaverse, tentu pertama kita pilih dulu objeknya ya. Objeknya apa? Kita mau fokus ke apa? Misalnya kalau yang pertama saya coba-coba dulu itu saya bangun kelas ya. Kelas di metaverse malah ya. Nah, kelas di metaverse saya sambil saya ngoprek spasial tadi ya. Itu kalau saya pasang, pertama saya tahunya hanya masang image ya di spasial tadi ya. Image saya pasang, kalau image-nya tadi sebuah materi kan bisa ya, kita bikin image sebuah materi. Nah, terus ternyata video juga bisa. Nah, maka space saya tambahi sebuah video gitu ya. Terus karena di situ ada link, maka saya kepikiran, oh berarti bisa saya linkkan juga dengan e-learning ya. Jadi kalau misalnya materinya dari LMS, berarti anak juga bisa terhubung di situ gitu kan. Nah, cuman kelebihnya kalau gitu ngapain pakai metaverse Pak? Kan pakai LMS langsung juga bisa gitu. Nah, kita pakai metaverse itu kelebihannya antar siswa ya. Itu kalau dia pas masuk metaverse-nya itu pas saat yang bersamaan bisa ngobrol dia, bisa diskusi dia. Nah, karena ada fitur chatting di situ, chatting berbasis teks bisa, bahkan bersuara juga bisa langsung. Nah, itu kelebihannya kita pakai metaverse. Ya, jadi ya sebenarnya hanya memberikan suasana belajar yang berbeda gitu aja sih. Nah, kalau objeknya yang lebih luas lagi, contoh yang sudah kita coba kemarin dan alhamdulillah responnya bagus ya. Kita baru ngadakan untuk partisipan kami yang internal sebenarnya kemarin. Saya hanya nawarkan ke dosen dan mahasiswa yang punya objek-objek seni digital ya, baik itu fotografi atau karya seni itu ya. Itu untuk dipamerkan itu ya. Nah, kita bikin space pameran kemarin di metaverse. Nah, kalau spasial sangat cocok sekali untuk membuat space pameran karena template-template yang tersedia di situ sangat banyak ya. Kita tinggal milih space seperti apa yang mau kita pasangi dengan karya-karya ini digital. Jadi mungkin itu Pak apa tadi? Pak Bahrudin ya. Baik, dari pertanyaan Pak Bahrudin ya Pak Heri. Itu mungkin yang bisa dijelaskan mengenai tahapan dari membangun metaverse, terutama untuk kampus, Pak ya. Ya, boleh kita terima kembali. Ada pertanyaan baru dari Bapak Ibu dosen. Ya, dipersilakan. Atau ingin memberikan tanggapan mengenai atau saran mengenai metaverse ini sebaiknya seperti apa ketika dikembangkan atau diterapkan di kampus Universitas Bina Dharma. Baik, sambil menunggu masih ada satu lagi pertanyaan yang masuk, Pak Heri. Saya bacakan ya. Dari Pak. Iya. Baik, pertanyaannya adalah jika ada 20 kelas, tiap kelas hanya ada satu user ditambah proyektor, ya. Berapa bandwidth Pak yang dibutuhkan? Ini dari Bandung ya, langsung ke teknis ya Pak ya. Oh, iya. Jadi pertanyaannya seperti kebutuhan yang dibutuhkan untuk bandwidth itu Pak. Kalau misalnya dalam setiap kelas itu ada 20 kelas, ada satu proyektor, hanya ada satu user. Baik, seperti itu Pak Heri, mungkin langsung saja. Baik, nah ini mungkin jadi topik riset ini Pak Jalil. Dan ini secara spesifik belum pernah kami riset berapa kebutuhan bandwidth yang dibutuhkan ya. Kalau kapasitas kelas kita aja ada berapa. Tapi yang pengalaman kita memang kalau kelas kita itu di atas 10 ya, itu mulai terasa berat itu agak spasial memang ya. Jadi mungkin nah ini memang harus riset memang ya, berapa kalau kita mau jawab realnya gitu ya, berapa kebutuhan bandwidth. Jadi mungkin hal menariknya tuh mungkin bisa jadi bahan riset aja tuh kalau kita pengen tahu persisnya ya, berapa kebutuhan bandwidth itu gitu Pak. Baik, iya. Jadi butuh riset lebih
jauh Pak ya untuk metaverse ini, terutama dalam hal kebutuhan yang nanti ini diperlukan ketika ini diterapkan, dan usernya berapa banyak yang bisa untuk menggunakan metaverse ini. Ya, tentu Pak ya, Heri, banyak sekali dampak positif dan negatif, terutama ketika memanfaatkan teknologi dalam penerapan seluruh aspek bidang kehidupan kita, termasuk misalnya penggunaan media sosial dalam kegiatan jual beli. Kemudian ada kegiatan rapat online, termasuk webinar kita ini Pak ya, ada dampak positif dan negatifnya. Nah, pertanyaan dari peserta kita ini Pak, bertanya bagaimana dampak positif dan negatifnya ketika metaverse ini terutama diterapkan dalam bidang pendidikan Pak. Kalau misalnya nanti diterapkan, apa sih manfaatnya, terutama positif dan negatifnya? Baik, gitu Pak Heri. Baik, terima kasih. Jadi ini sekali lagi berdasar pengalaman kami ya. Kalau sisi positifnya, saya rasa yang sebenarnya yang paling besar sebenarnya hanya kita tuh ngasih pengalaman anak tuh belajar di situasi yang berbeda gitu. Kan untuk menghilangkan kebingungan anak kadang kita butuh kan kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya. Tapi di sisi lain memang kita butuh teknologi yang cukup ya, butuh perangkat yang cukup ya supaya tidak berat waktu kita menggunakan metaverse ini kan. Tapi di sisi lain kelemahannya misalnya gini ya, merasa amati. Misalnya kalau kita online di metaverse, lalu siswa bebas masuk gitu ya. Itu ya kita sebagai pendidik, meskipun itu anak ini berada di dunia virtual kan kita inginnya tuh anak itu tetap menjaga etika ya misalnya gitu ya. Jadi duduk di kursi dengan cara sopan misalnya gitu kan. Terus ketemu dengan avatar yang lainnya, jangan melakukan pelecehan misalnya gitu. Nah itu yang saya temukan Pak Ujilan. Jadi itu menurut saya bisa jadi hambatannya karena kalau kita rekam misalnya videonya, jadi ini kok avatarnya tidak menjaga kesopanan misalnya gitu kan. Nanti jadi kendala. Mungkin ini juga jadi bahan riset ini. Bagaimana kita mendidik anak dari sisi etikanya misalnya, mungkin butuh disiplin psikologi mungkin tadi dari Bapak Ibu yang dari jurusan disiplin psikologi untuk meriset bagaimana perilaku avatar orang ini pengunjung di metaverse kita itu. Nah, jadi itu kendalanya Pak Ujilan ya. Jadi justru bisa jadi bahan riset kita itu sebenarnya. Gitu. Mungkin yang utama memang dari sisi infrastruktur memang kalau metaverse sekarang. Indonesia ini pengguna internetnya sangat besar kan. Mungkin kalau dihitung dari sisi pengguna kita masuk 10 besar dunia atau 5 besar dunia gitu ya. Tapi dari sisi infrastruktur kecepatan bandwidth kita itu masih jauh ya dibandingkan dengan negara tetangga sekalipun. Nah, mungkin itu kendalanya Pak. Baik. Yeah. Kalau ada tambahan dari Bapak Ibu guru juga boleh. Ya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, tadi ini saya dapat jawaban kalau pertanyaannya bagaimana tahapan tadi ya, tahapan membangun metaverse di kampus. Ada 4 ini yang dicatat ini oleh mesin learning. Pertama kita melakukan perencanaan, kemudian yang kedua melakukan desain, baru yang ketiga kita membangun. Jadi pada saat membangun berarti kita sudah punya ya platform apa yang kita pakai gitu. Kemudian yang keempat kita melakukan pengujian. Nanti bisa jadi bahan riset sebenarnya. Itu kalian? Ya, begitu jawabannya dari penjelasannya dari Pak Heri mengenai dampak positif dan negatifnya. Kita undang dari Palembang, ada dari universitas yang dari Palembang. Jika ingin ada yang ditanyakan atau disampaikan mengenai tanggapannya dari materi mengenai metaverse, kami persilakan. Ya, dari saya mungkin ya, Pak Heri. Iya, baik Pak Dr. Tata Sutabris. Ya, jadi kelihatannya ini ya menarik dari materi ini men-trigger untuk untuk banyak penelitian. Nah, terutama untuk ibu dosen nih. Jadi beberapa kali Pak Heri, ini jadi bahan riset penelitian. Masalah bandwidth tadi ya. Terus masalah yang lain-lainnya. Ya memang benar nih. Beberapa jurnal sudah saya baca, tapi risetnya tentang metaverse baru di permukaan. Ya, betul. Belum ke substansi gitu ya. Jadi ya mungkin tadi baru bisa nyebut metaverse tapi nggak paham isinya gitu ya.
Nah, jadi baru matang di tataran konsep dulu. Ya memang menarik nih. Jadi pilot project-nya dari Pak Heri, ya nanti supaya bisa membumi metaverse ini perlu ditulis dalam bentuk jurnal-jurnal gitu ya, penelitian. Nah, sehingga ini apa? Ya yang menjadi agen perubahan ini kita untuk membumikan ya, metaverse ini di kampus Bina Dharma khususnya. Ya, jadi yang saya catat tadi banyak penelitian. Tadi juga waktu Pak Heri share ya, yang di YouTube itu. Iya. Ya, udah ada judulnya Pak. Nanti lagi saya pikirin isinya. Iya. Udah saya tulis nih sambil nulis juga tadi capture Siap, kalimat. Saya peneliti 2 jadi Pak. Peneliti utama Pak Tata. Oh iya. Ya, kalau bisa di Q2 lah Pak, S2 apa? Sinta 2 ya. Siap. Ya, selamat nih Bu In ya. Itunya udah terbit ya. Jurnalnya Sinta 2 ya. Iya Pak, makasih Ya. Pak. Oke, mungkin tanggapannya itu. Jadi ada peluang yang banyak sekali nih Bapak Ibu. Nanti serahkan aja Pak Leon ya kalau penelitian. Beliau cepat meng-capture gitu. Ya baik, itu aja tanggapannya. Terima kasih. Sang penelitian. Baik, terima kasih Pak Dr. Tata Stabri untuk tanggapannya mengenai ke depan nanti peluang-peluang penelitian yang bisa kita coba kembangkan mengenai topik metaverse ini Pak ya. Jadi bukan hanya dalam bidang pendidikan. Baik. Iya. Jadi tidak hanya dalam bidang pendidikan, tapi juga ada banyak aspek yang bisa bersentuhan langsung dengan metaverse ini. Iya, benar. Jadi di negara maju, Pak Heri ya, ada beberapa yang sudah menyelenggarakan konser musik secara virtual, Pak ya, dengan memanfaatkan metaverse. Betul. Yang mungkin itu bisa jadi pilot project kita kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita coba kembangkan dengan memanfaatkan metaverse ini, Pak ya. Itu salah satu mungkin yang ke depan ada sebuah inovasi baru di mana nanti bisa diinkubator oleh Pak Heri untuk bisa bersama-sama dengan tim yang lainnya, Pak ya. Oke, kami undang kembali ada dari Bapak. Bentar, saya nambahin sedikit, Pak Heri bisa nggak ya MBKM kita di metaverse gitu ya, biar mahasiswa kayak. Iya Pak, kami terbuka Pak di DIB bisa, anak magang di DIB bisa kita bimbing nanti Pak. Iya. Baik. Oke, makasih. Oh iya. Baik, terima kasih. Saya kembali ke chat room-nya. Ada banyak sudah antrian Pak ya. Oke, ini dari Pak Ugeng mau bicara gitu Pak ya. Oke, kami persilakan. Silakan Pak Ugeng. Pak Ugeng, identitas institusinya Pak, boleh disampaikan terlebih dahulu. Salam kenal semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Saya Sugeng Haryadi namanya. Kalau profesi sebetulnya saya ini hanya praktisi. Jadi saya dari tahun 2000 sekian itu mulai bermain animasi lah. Cuma belakangan saya juga ngajar jadi dosen profesi ya, dosen luar biasa di Universitas Pendidikan Indonesia di Fakultas Ilmu Pendidikan di Teknologi Pendidikan ya. Nah beberapa bulan lalu waktu ramai-ramainya pandemi, saya udah bikin, mungkin ada linknya ya, link yang saya itu ada. Saya kirim link. Jadi itu saya bikin emang pakai spasial. Pakai spesial. Jadi kita tawarkan coba ke dekan, disetujui, maka kita bikin 2 ruangan sih, classroom sama ruang meeting. Nah, iya. Jadi awalnya itu saya tahu, ini kan dulu saya suka di freelancer.com ya. Di freelancer.com kalau kita cari pekerjaan secara online, biasanya suka ada tuh ide-ide atau awal-awal. Makanya saya ada klien dari Amerika itu suruh bikin ini nih, platform yang metaverse yang ini. Jadi dia nantang saya, bisa nggak bikin ini nih. Makanya setelah saya pelajari, oh ternyata ini metaverse. Dan metaverse-nya kan kalau yang lain-lainnya berbayar ya. Seperti Sandbox itu, kalau kita mau ngebangun metaverse, kita harus beli tanahnya dulu. Yang harga Ethereum ya. Iya betul Pak. Ya, pakai Lahan dulu ya. Sangat sulit lah. Kita mau ngebelinya tuh sudah malas ya. Iya. Ethereum lagi.
Nah, saya dari orang Amerika ini saya dikasih ini nih platform spasial. Zaman dulu waktu itu masih sepotong ininya, nggak full kaki gini ya. Dulu masih sepotong tanpa kaki, sekarang kayaknya sudah bisa ada kakinya, avatarnya ya. Terus udah bisa masuk objek Unity 3D. Nah, jadi untuk ngebangunnya ini sebetulnya dari pengalaman itu kita bikin environment-nya itu pakai 3D objek ya. Nah, objeknya itu formatnya itu adalah GLTF. Nah, format GLTF itu nih kalau ngomong teknis ya, GLTF itu format kalau di audio kan ada MP3. Nah, kalau di musik, kalau di video ada MP4. Nah, kalau di foto ada JPEG. Nah, kalau 3D di apa? Gimana? Di 3D ini namanya GLTF ininya. Jadi kita bikin 3D, mau softwarenya mau pakai Blender, mau pakai 3D Max, tapi outputnya nanti di GLTF kan. Jadi format yang gedenya itu bisa masuk. Makanya kita bisa bikin metaverse yang ini. Dan kita ini dipakai pernah dipakai buat ngajar di S3-nya, pakai ini. Cuma kendalanya gini, kalau bandwidth sebetulnya ya, kalau ngomongin bandwidth itu sebetulnya di kliennya utamanya gitu, di penggunanya. Kalau ngomongin bandwidth di sini, ibaratnya itu kita kalau punya mobil Rubicon ya, atau mobil mewah lah. Kalau ngomongin mobil mewah, jangan ngomong 1 liter berapa kilometer, udah nggak zamannya lagi. Berarti kita bandwidthnya emang harus kenceng. Jadi kita nggak bisa menyesuaikan audiens kita bandwidthnya kecil-kecil, kita nggak jadi bikin kayak gitu. Jadi analoginya tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita punya mobil mewah, jangan nanya 1 kilometer berapa, tuh nanya premium atau pertamax, jangan ngomong kayak gitu. Berarti ini teknologinya harus full semuanya gitu. Iya benar. Itu ya, beberapa klien saya juga kayak gitu. Ini kalau berat gimana itu? Analoginya harus begitu. Ini ada teknologi ya seperti WhatsApp lah. WhatsApp juga zaman dulu handphone jelek nggak bisa pakai, ya harus upgrade yang masing-masing yang ingin menikmati teknologi ini. Iya betul. Dan ini kalau misalnya bandwidthnya misalnya ada 10 nih, yang satunya bandwidthnya kecil atau pakai yang kuota itu dia akan patah-patah. Tapi selama ini meeting mengganti Zoom kan pakai ini ya. Ini tuh kalau misalnya sama kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, lancar-lancar aja sih. Mau ini maksimalnya 50 ya satu ruangan ini. Bisa di split kalau misalnya sampai 200, nanti split per 50 user. Dan ini memang untuk menuju ke metaverse yang sesungguhnya, itu jembatannya. Jadi semacam bridging lagi lah. Kalau orang ada kerjaan bikin metaverse kan lumayan lama ya. Tapi kalau dengan adanya spasial ini, kita bisa ini loh metaverse buat orang awam dulu ya, buat orang yang ini loh metaverse gitu. Walaupun pada prinsip kan metaverse ini sama dengan VR ya, virtual reality, cuma bedanya ada blockchain-nya itu aja sih yang membedakan, itu aja. Dan berjalan di atas web, hanya itu aja sih. Jadi kemarin ini kita udah gunakan buat ruang kelas di sana, sama meeting room juga ada di di fakultas ilmu pendidikan sih, saya makanya di situ. Itu aja saya bagi-bagi ceritanya. Baik, terima kasih Pak atas ceritanya panjang lebar, sangat menarik, inspiratif. Ya, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng dari Jawa Barat Pak ya kalau logatnya ya. Baik. Ya, telah berbagi mengenai metaverse yang sebelumnya sudah pernah diterapkan untuk kegiatan perkuliahan, kegiatan akademik ya di UPI. Baik, kami kembali ke pertanyaan lagi atau mungkin masukan juga dari peserta lain. Sambil kita menunggu. Iya. Baik, sebelumnya sudah ada pertanyaan Pak dari pertanyaan lanjutan ini dari Bahrudin tadi. Bapak Bahrudin bertanya mengenai kalau misal skala level di perguruan tingginya itu ingin dikembangkan atau dibangun untuk cyber university atau PJJ, itu mungkin bisa juga Pak ya peluangnya dengan menggunakan metaverse ini. Itu seperti apa Pak Heri?
Ya, kalau hubungannya dengan program PJJ yang mungkin diselenggarakan di mungkin hampir setiap kampus sekarang ya, ada program itu ya. Itu tentu ini Metaverse bisa kita pakai untuk mensupport teknologi yang biasanya kita basicnya menggunakan LMS ya. Jadi tentu LMS-nya tetap harus kita gunakan itu Mas. Kita nggak bisa langsung bertransformasi pendidikannya penuh di metaverse gitu ya. Nah, karena masing-masing teknologi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing misalnya. Jadi mungkin kalau gambaran saya ini kalau untuk mengembangkan kuliah jarak jauh tetap LMS-nya tetap diperkuat ya. Teknologi LMS-nya tetap diperkuat, gunakan kalau LMS yang sekarang banyak digunakan tetap Moodle tuh kan yang sudah terbukti handal ya. Tinggal fitur-fiturnya aja dioptimalkan di dalam Moodle itu, karena pengalaman kami juga di kampus kita itu banyak dosen-dosen tuh hanya memanfaatkan fitur Moodle tuh hanya yang umum aja, upload materi gitu ya. Tapi kadang bahkan yang melengkapi dengan video pembelajaran masih jarang gitu ya. Apalagi yang bisa memanfaatkan di LMS-nya sampai bikin ujian online, nah itu masih sangat jarang. Itu kalau dioptimalkan semuanya, sebenarnya LMS kita itu sudah sangat mumpuni ya untuk mendukung kegiatan belajar jarak jauh. Sementara Metaverse tadi bisa memperindah lagi, mempercantik lagi gitu ya. Jadi kalau di dalam LMS kita nanti ada link Metaverse-nya juga, pasti anak akan lebih bersemangat gitu ya, bisa lebih meningkatkan motivasi belajarnya itu. Karena anak bisa mendapat pengalaman belajar dari sisi yang berbeda gitu ya. Jadi paling gitu Pak. Jadi Metaverse bisa kita gunakan untuk lebih mempercantik kegiatan belajar jarak jauh yang selama ini kita gunakan LMS gitu ya. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri Suroyo telah menjelaskan mengenai penggunaan Metaverse ini terutama untuk sistem pembelajaran jarak jauh, Pak ya. Baik, kita diberikan waktu sangat dibatasi waktu, Pak ya. Jadi untuk paparan materi sekaligus tanya jawab ini, saya rasa mungkin untuk waktunya sudah sangat terbatas, sudah habis gitu ya. Mungkin selanjutnya nanti akan kita coba buka series terbarunya untuk webinar-webinar lanjutan. Jadi dari pemateri dapat saya simpulkan bahwa Metaverse ini merupakan sebuah gambaran dunia virtual yang terkoneksi dan terintegrasi, yang nantinya bisa diakses melalui internet, terutama diterapkan dalam dunia pendidikan. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang nanti bisa didapatkan ya oleh mahasiswa dan peserta siswa didik lainnya, di mana ketika mereka menggunakan Metaverse tidak hanya berada dalam kelas tapi mendapatkan ya wajah-wajah baru atau warna baru yang dalam bidang pendidikan. Yaitu yang bisa kami sampaikan mengenai paparan materi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menanggapi dan memberikan pertanyaan ataupun jawab saran yang kedepannya nanti Metaverse ini dapat kita kembangkan ya lebih jauh dan lebih banyak sekali ruang lingkup yang bisa dibahas. Baik, untuk pertanyaan yang mungkin tidak bisa sempat dijawab atau belum sempat kita jawab pada pagi hari ini, nanti bisa langsung kontak dari pembicara kita dengan emailnya, bisa nanti dihubungi yaitu Pak Heri Suroyo @binadarma.ac.id. Baik, itu saja dari kami selaku moderator. Selanjutnya nanti akan saya kembalikan kepada MC kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Iin Seprina Mkom, kami persilakan. Baik, terima kasih. Kalau nggak ada pantun nih, kata ada chatnya ya, kalau nggak ada pantun nggak semangat gitu ya. Oke, saya kasih pantun dulu ya. Bunga di taman berwarna-warni, di samping taman ada kolam ikan. Semoga tema webinar kali ini bermanfaat bagi dunia pendidikan. Baik, terima kasih untuk Pak Rozi yang telah memandu acara inti pada hari ini, dan terima kasih banyak atas sharing ilmunya kepada Bapak Heri Suroyo yang sangat menambah wawasan bagi kita semua. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, webinar hari ini telah terlaksana dengan baik dan lancar sehingga
pelaksanaan berikutnya diharapkan peserta dapat mengikuti webinar series Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bina Dharma. Nah, untuk webinar series pertama di awal 2023 ini, semoga semangat awal tahun ini dapat membawa ide-ide untuk penelitian kreatif berikutnya. Tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta webinar nasional pada hari ini yang sangat luar biasa dan antusias untuk mengikuti webinar ini dari awal sampai dengan akhir, dan juga saya mewakili segenap panitia yang bertugas pada acara webinar pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar nasional ini masih banyak sekali kekurangannya. Sebagai penutup acara, ada pantun lagi. Sarang burung di atas dahan, pohonnya roboh, patah dahannya. Semoga kita diberi kemudahan mengikuti webinar-webinar series berikutnya. Baik untuk sebelum menutup mendokumentasikan acara yang sangat bermanfaat pada hari ini, dimohon kesediaan para peserta webinar untuk on cam yang akan saya kasih aba-aba untuk di capture mulai dari halaman pertama sampai dengan halaman keempat. Baik, silakan Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya on camera. Saya kasih aba-aba. Ya, hitung dong. Ya. Oke, masih ada yang belum menghidupkan kameranya. Silakan Bapak Ibu dan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Oke, kemudian untuk halaman berikutnya ini ada Ibu Mary Agustina. Kemudian ada Ibu Siti Nurhayati dan juga Pak Bowo ada di sini. Ya, 3, 2, 1. Oke, siap-siap untuk halaman berikutnya, halaman ketiga. Oke, halaman ketiga ini ada Ibu Helda, ada Ibu Eka. 3, 2, 1. Oke, halaman terakhir, halaman keempat, saya kasih kode aba-aba. 3, 2, 1. Di sini ada Ibu Susan, kemudian ada Pak Nasir, dan juga ada Pak Suyanto. Oke. Baik, satu lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar hari ini. Untuk menutup, disilakan Bapak Leon Abdillah untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan webinar series Riset Group Fakultas Sains dan Teknologi. Silakan pada Bapak Leon Abdillah untuk menyampaikan informasinya, Pak. Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kita sudah mulai lagi pada tahun yang baru. Di tahun 2023 ini tidak hanya semangat baru, tetapi juga kami di Bina Dharma punya struktur baru ya. Kita sekarang ada keluarga baru namanya Fakultas Sains dan Teknologi. Ini membawahi ex Fakultas Ilmu Komputer dan ex Fakultas Teknik. Masih bersama Pak Tata. Oke, semoga tahun 2023 akan lebih banyak lagi ide-ide baru ya. Untuk webinar seri pertama tahun 2023 ini sudah dimulai dari tim kita, ini dari tim Pak Heri Soyo ya, ini mewakili dari Prodi Teknik Informatika dan juga grup riset Delmok. Ini membawa langsung ke materi yang sedang terkini, Metaverse. Nah, kalau kemarin sudah pada dunia bisnis, ini kita masuk ke dunia pendidikan. Insya Allah Metaverse ini masih akan kita angkat lagi, mungkin pada terapan-terapan yang lainnya. Bapak Ibu semua, saya sangat senang sekali yang register lebih dari 100 orang, yang hadir sudah lebih dari 5 kota, sehingga webinar kita memang benar-benar webinar nasional. Saya juga tak lupa ucapan terima kasih kepada panitia buat yang sangat membantu ya terlaksananya webinar kali ini, mulai dari ada Bu Iin, kemudian ada Pak Nasrul ya, ada Bu Megawati, ada Mas Rifki, ada Mbak Dita, dan grup riset yang ada di kelompok Delmok dan kelompoknya Pak Heri Suroyo. Bapak Ibu semua, kalau ada salah kami mohon maaf. Kemudian kalau
ada ide-ide untuk kegiatan, baik itu kolaborasi maupun ide webinar lanjut, boleh hubungi kami ya. Saya selaku koordinator Pusat Penelitian Inovasi TIK, Smart System dan Data Science, secara resmi menutup webinar kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Insya Allah nanti di akhir Januari Pak Tata, kalau nggak salah Pak Tata. Januari ya. Insya Allah akhir Januari Pak Tata, Februari kemungkinan besar itu Bu Nita Rosa. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.